Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab yang pertama, Kitabul Adab. Ya, Kitabul Adab karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi. Ya. Sampai kita di adab ketika melihat orang yang cacat. Ya, adab ketika melihat orang yang cacat. Adab ketika melihat orang yang cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagian yang ke-27 dari kitab adab, ya, karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adab ketika melihat orang yang cacat. Ya, adab ketika melihat orang yang cacat, ya, melihat orang yang punya kekurangan. Ya, kita yang sempurna nih. Kita yang sempurna melihat orang yang cacat, ya, cacat fisiknya. Yang kita lihat, ya, di depan mata kita, ya, kita sedang keluar kemanapun, ya, ketika melihat orang yang cacat, satu di antara adabnya apa? Tidak menghina orang yang tertimpa musibah dan tidak menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. Ya, jadi obrolan sana sini buat ketawaan, buat apa? Bercanda-bercandaan, ya. Maksudnya menghina, mengejek, ya, dan sebagainya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'lamu." Ya, hatta ya'malah, ya, hatta ya'malahu. Barang siapa yang menghina saudaranya atas maksiat yang telah dilakukan, ya. Kita ngelihat orang bermaksiat itu kan musibah buat dia. Ya, nikmat terbesar kita adalah ketika kita mampu menjalankan taat. Itu nikmat terbesar. Orang berpikir kan nikmat terbesarnya kan uang banyak, ya. Karena uang banyak tuh belum tentu dia bisa manfaat buat taat. Ya, tapi sebenarnya nikmat yang paling besar buat kita adalah mampu menjalani taat dengan sebenar-benarnya. Itu nikmat terbesar. Sampai detik ini kita nggak pernah ketinggalan hadir di majelis ilmu. Ini nikmat yang besar ini. Makanya kalau kita bertanya tentang mukjizat para wali itu, ya, yang paling besar apa sih? Mukjizat yang paling besar adalah mereka tidak pernah berhenti menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu mukjizat karomah terbesar. Ya, karomah buat para wali, ya. Orang-orang yang Allah cintai, orang yang Allah pilih untuk dia kasih karunia yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah ketika dia tidak pernah bisa berhenti menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatul uzma minallah. Nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita, sehingga apa? Kita tidak lagi pernah meninggalkan kewajiban. Subuh perasaannya berat, bukan berat untuk menjalankan tapi buat mengerjakan, ya, berat gitu. Itu bagian apa? Nikmat apa musibah? Sampai dia ninggalin sholat subuh misalkan. Musibah. Dan seterusnya, ya. Jadi barang siapa yang menghina, ya, saudaranya atas maksiat yang telah dilakukan, ya, padahal dia sudah bertobat, ya, padahal dia udah bertobat. Kita nggak mau mengungkit masa lalu dia. Dia sudah tobat nih, ya. Jangan dilemahkan dengan ocehan dan omongan kita. Kan ada hadis Nabi mengatakan, ya, apa? Dalam hadis Nabi SAW, "Al-fajirur raji rahmatullah aqrabu ilallah minal abidil muqniti." Orang yang lacur, yang masih terkena
ya masih menjalankan maksiat, namun dia masih berharap ridha Allah, rahmat Allah buat dirinya, dia masih berharap tuh, itu lebih dekat, ya dia lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang senantiasa membuat orang lain putus asa. Kan kata baginda Rasul, barang siapa yang menghina saudaranya atas maksiat yang telah dilakukan, padahal dia sudah taubat dari maksiat itu, apa? Lam yamut hatta ya'malah. Maka dia orang yang tadi menghina itu tidak akan mati kecuali dia telah melakukan maksiat itu. Hati-hati. Ya, kita nggak boleh ngenyek orang. Ngenyek apa maksudnya? Apa namanya? Ngejek ya. Oke lah, dia mantan ahli maksiat, jangan kau ungkit lagi maksiatnya, sebab dia sudah taubat. Ya, barang siapa yang mengungkit kembali, menghina, ya dihina dengan dosa yang dia pernah perbuat, padahal dia sudah taubat, maka dia orang yang menghina ini, Allah akan kasih dia apa? Berbuat seperti yang dia hina kepada orang itu. Ya. Sebagian lagi ulama menjelaskan, wal yahdharil muslimu minasyamatati bi ahlil bala. Fa innahu la ya'manu an yabtaliyahullahu bimabtalahum fi. Ya. Artinya apa? Hati-hati nih. Hati-hati bagi orang Islam mencela orang yang tertimpa musibah. Hati-hati. Hati-hati ya, seorang muslim jangan sampai dia mencela orang yang tertimpa musibah. Ada orang kena musibah, ketawa kita, senangnya bukan main. Padahal dia min ahli sujud. Padahal dia dari kelompok orang yang masih sujud. Masih sama-sama mengucapkan syahadat, masih sama-sama hadir di majelis ilmu dan lain sebagainya. Dia masih muslim. Ya, barang siapa ya masih begitu, dia hina, kata baginda Rasul, hati-hati. Jangan sampai seorang muslim menghina, mencela orang yang tertimpa musibah. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menjaminnya bahwa Allah akan memberikan musibah sebagaimana Allah memberikan musibah kepada orang tersebut. Nggak ada jaminan buat kita kena terhindar dari musibah. Sama-sama lah. Makanya kita nih sebagai makhluk sosial yang hidup dimanapun kita berada, ya gabung dimanapun berada, kita nggak boleh ada keinginan, bahkan kecenderungan melihat orang dari luarnya gitu. Alhamdulillah dari ya. Yaqul Ibrahimun Nakhai rahimahullah taala, inni la ara syai'a akrahu fama yamna'uni an atakallam fihi illa makhafata ayyubtala bimithli. Ya, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak aku senangi. Aku pernah melihat sesuatu yang aku tidak senangin, dan tidak ada yang mencegahku untuk berbicara atas keburukan tersebut, kecuali aku khawatir. Ya, khawatir apa? Tertimpa musibah seperti keburukan yang aku lihat. Jadi nggak ada satupun orang yang berani menghalangi aku, kecuali apa? Kekhawatiranku musibah itu benar-benar datang kepadaku. Sehingga apa? Dia nggak berani. Kan kita berpikir gitu kan, siapa sih yang bisa ngelarang kita menghina orang, mencela orang? Nggak ada. Apalagi kita punya kuasa, punya kekuatan fisik, kita punya kekuatan ekonomi, kita punya kekuatan. Siapa yang melarang kita dari perbuatan itu? Kecuali ada kekhawatiran itu musibah pasti akan terjadi pada diri kita. Kenapa? Ya sama dia aja pasti terjadi, ya apalagi sama kita. Karena siapapun kita, nggak ada jaminan pasti terhindar dari musibah. Makanya alhamdulillah, misalnya cukup kita mengatakan apa yang kemarin tuh, alhamdulillah, ya Allah hindarkan saya, gitu aja udah. Ya, lantas kita kalau bisa bantu, ya kan? Kalau memang kita nggak bisa bantuan, ya doain, minimal doa. Ya, makanya nih luar biasa Islam mengajarkan kita untuk saling introspeksi diri supaya tidak terjadi hina menghina, caci mencaci, hujat menghujat dan lain sebagainya. Wal yakul khairan au
Liyasmut. Silakan berbicara yang baik atau ya udah. Kalau emang nggak ada bahan pembicaraan yang baik, udah lebih baik pilih apa? Diam. Asam tuh hukmun dah. Diam itu pilihan yang baik, yang bijak. Kemudian Al-Imam Ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata, ayyartu rajulan. Ya, Ibnu Sirin mengatakan apa? Aku pernah mencela orang, ya. Ayyartu rajulan, aku pernah mencela seorang laki-laki. Fakultu ya muflis. Kemudian aku katakan kepadanya, ya muflis, wahai orang yang apa muflis? Muflis itu apa? Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Ibaratnya yang kolaps ya. Hai orang yang apa? Kita dihina nih, orang yang udah kehabisan uang nih. Orang yang udah habis gitu. Banyakkan utang daripada uangnya. Apa? Maka aku menjadi orang yang muflis. Setelah berapa? 40 tahun sebab perkataan itu. Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan apa? Ini ya kayaknya saya pernah ngatain orang. Baru kerasanya berapa? 40 tahun. Kita mungkin dulu pernah menghina orang, gagal. Akhirnya pada saat ini kita gagal. Mungkin. Siapa yang berani jamin kegagalan itu datang dari siapa? Apa dari ucapan. Pantas orang bilang mulutmu harimaumu, itu maksudnya apa? Tuh kamu bisa kemakan sama omonganmu sendiri gitu. Ini lebih dahsyat omongan ini. Makanya al-kalam ad-du'a itu kan. Ini omongan ini bisa menjadi doa, ya, bahkan bisa menjadi sumpah. Atas siapa? Atas kita yang berbicara. Ya, makanya udah pilihan kita apa? Banyakin diam atau berbicara yang baik. Ya, makanya pilihan kita tuh kalau memang mau bergaul silahkan. Kalau ada manfaatnya. Kalau ternyata nggak ada manfaatnya, nongkrong gaul gitu lebih baik jangan. Kenapa? Ini bakal bisa merusak hati dan pikiran kita. Kalau kita ngeliat sesuatu, kan bawaannya mau ngomong aja tuh, ngoceh. Iya, mana mau ngoceh aja. Ngeliat orang yang nauzubillah min dzalik serba kekurangan, kita maunya mau celak dia, mau menghina dia, nauzubillah min dzalik. Ternyata apa kata Ibnu Sirin? Saya pernah menghina orang, ya, wa qultu ya muflis. Kata beliau, saya pernah menghina orang, orang yang gagal, orang yang bangkrut. Ternyata apa? Saya alamin itu setelah 40 tahun dari perkataan saya. Ya. Waliyadzubillah. Fa'aflastu ba'da arba'ina sana. Kemudian aku merasakan kerugian kebangkrutan setelah usia dalam jarak 40 tahun. Kan lama. Jadi imbasnya itu bukan setahun 2 tahun, mungkin sehari 2 hari juga ya belum tentu juga gitu. Bisa jadi entah di 40 tahunnya dan seterusnya. Ini kan efek dari omongan kita sebagai doa. Ada orang berkata, ibtu syakhsan qad dhahaba ba'du asnanihi fa dhahabat asnanihi. Ada orang bilang gitu. Ada orang bilang, aku pernah cela orang karena dia gak punya gigi. Ompong. Gigi apa? Gigi yang habis. Dikata-katain tuh orang. Saya pernah ngatain orang begitu, giginya udah habis, apa? Setelah beberapa waktu, giginya juga putus semuanya. Wah, ya subhanallah. Ngomongin orang, ngatain orang, giginya habis. Ternyata apa? Dia ngalamin. Wal iyazubillah. Ya. Artinya kita disuruh introspeksi. Ya. Udah hasibu anfusakum. Udah lebih baik kita cek diri kita sendiri. Kembalikan semuanya kepada diri kita sendiri sebelum kita berbicara. Makanya pilihan uzlah itu sekarang udah bagus lah. Tapi uzlah juga medsos di ini juga. Jangan mentang-mentang uzlah, tapi ini medsos menjadi mulut kedua. Kan jari kan menjadi mulut kedua, ya kan? Jari jadi mulut kedua. Itu juga sama. Makanya ada kaidah mengatakan kullu ma haruma kalamuhu haruma katsbuhu. Segala sesuatu yang haram diucapkan maka haram untuk dituliskan. Karena ada orang bilang, kan saya nggak nulis Pak Ustadz.
Saya nggak nulis, saya nggak ngomong. Saya nggak ngomong begitu. Saya cuma nulis. Kan nulis sama ngomong beda. Justru pembicara sesuatu yang haram untuk diucapkan, maka apa? Haram untuk dituliskan. Hati-hati, pemindahan aja tuh. Ya ada orang, saya nggak ngata-ngatain dia kok. Saya cuma nulis. Dengan tulisan itu kan sama aja dia berkat, ya. Itu makanya ada orang tersakiti dengan tulisan, ada kan? Ada terhinakan dengan tulisan. Kenapa? Tulisan perwakilan dari kata. Ini yang hati-hati. Jangan pernah menghina orang apapun keadaannya. Ya, mendingan kita bilang apa? Alhamdulillah. Ya, kalau memang ada aib, alhamdulillah nggak terjadi sama saya. Gitu aja. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, ada orang punya mobil baru misalkan, kita hasut sama dia, sumpahin mobil tabrakan. Enggak taunya pasti yang tabrakan dia. Hati-hati tuh. Ya, orang mungkin nggak sadar dalam hal ini ya. Ternyata gara-gara ucapan dia yang mungkin hasut sama orang, ternyata apa? Kejadian sama dirinya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian yang kedua apa? Sujud syukur. Ya, sujud syukur kalau melihat sesuatu yang memang itu cacat bagi orang lain. Kita sujud syukur kenapa? Karena itu tidak terjadi pada diri kita. Alhamdulillah, ya Allah, mata saya sehat sampai sekarang. Mulut saya masih bagus. Hidung saya alhamdulillah, telinga saya alhamdulillah. Ya. Lalu apa? Ketika melihat sesuatu yang kurang, sementara kita alhamdulillah sempurna, gimana? Langsung bismillah, wudu yang sempurna, amalkan 17 wudu yang sempurna itu. Kemudian apa? Cari tempat yang bersih, pakaian yang bersih, menutup aurat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian apa? Allahu Akbar, sujud langsung. Kenapa? Bersyukur Allah ciptakan kita, nggak ada satupun kekurangan. Ya, ada orang dagangannya nggak laris mungkin. Kita bersyukur, kenapa? Dagangan kita banyak. Iya lah. Kan gitu. Kita bersyukur. Ada orang yang saat pandemi seperti ini nih, mungkin nggak makan, mungkin susah dia cari uang, tapi kita sampai saat ini diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Berupa masih bisa mencari sesuatu yang kita masih bisa inginkan itu. Ketika kita ngelihat di berita misalkan ada banyak kelaparan di sana, nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, bahkan nggak bisa sekolah. Malah ada berita terbaru tuh, gara-gara nggak bisa nerusin sekolah, dia nikah, nggak kuat biaya, ya. Ada yang putus sekolah, ada yang putus sekolah, yang dia nggak mampu. Ketika kita dengar berita seperti itu apa? Kita sujud syukur pada Allah. Kenapa? Kita bagian dari Allah yang Allah pilih untuk selamat dari semuanya. Berapa juta manusia nih sekarang yang kena corona? Ya, di atas ribuan ya. Ya, udah ratusan ribu bahkan ya. Dari semua yang kita lihat, dari semua yang kita baca, dari semua yang kita dengar, kita langsung sujud syukur sama Allah. Makanya habis sholat tuh jangan langsung pergi. Istighfar, zikir, habis itu apa? Sujud syukur. Allah. Kenapa? Karena Allah selamatkan dari musibah besar. Ini musibah bukan musibah satu negara, dua negara, tapi seluruh dunia. Dari sekian banyak jutaan ya, katanya udah jutaan nih. Kalau di total seluruh dunia itu jutaan. Satu pun di antara keluarga kita nggak ada yang kena. Itu ma'unatun minallah. Mungkin karomah buat kita yang sampai saat ini masih taat, yang sampai saat ini masih istiqomah, masih sampai detik ini kita diberikan ini, kita masih bisa mencari berkah dalam majelis ilmu. Banyak orang yang sampai sekarang masih mencari berkah itu. Ada yang keliling makam tu makam, ada makam tu makam, ya, ada makam tu makam. Sampai berhari-hari dihabiskan waktu untuk sekedar berkeliling dari makam ini ke makam ini ke makam ini ke makam ini. Yang jadi pertanyaan kita apa? Ini orang kapan ngajinya? Untuk mengisi cahaya dengan untuk mengisi hati dengan cahaya ilmu. Untung kita diselamatkan menjadi bagian yang mencari berkah dalam majlis ilmu.
yang dikatakan oleh baginda Rasul apa? Ya. Ya, talabul ilmi afdalu minas sholati. Talabul ilmi afdalu indallahi minas sholati wasyami wal haji wal jihadi fi sabilillahi azza wajalla. Ini kita duduk di majelis ilmu ini nih tidak lain untuk mencari ilmu. Sebagaimana yang Allah fardukan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Berarti apa? Sepanjang hayat kita kewajiban ini tetap melekat, nggak pernah hilang. Makanya nggak ada cerita berhenti ngaji, nggak ada. Kalau mungkin lulus sekolah, iya. Berhenti sekolah, iya. Tapi kalau berhenti ngaji, nggak ada cerita. Utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Makanya dikatakan thalabul ilmi afdal indallah minas shalah. Ini kita duduk di sini nih cari ilmu agama lebih afdal, lebih utama, lebih bagus, lebih dari segala-galanya. Lebih mulia daripada apa? Salat, dari puasa, dari pergi haji dari pergi haji ke Baitullah, ya? Dan juga dari jihad fisabilillah. Jihad. Ya, ada orang bilang ya kita nih, ya, lu nggak jihad gitu kan? Jihad yang mana? Ya gitu. Ini lagi apa namanya proses demo-demo gitu kan? Ini kan sama aja dengan jihad. Ya, ada bagian-bagiannya. Ada yang berjuang di sana, ada yang berjuang di sini. Jangan semuanya ikut berjuang. Kalau nanti semuanya yang berjuang, siapa yang menghidupkan karomah kemuliaan ilmu? Falaula nafaru min kulli firqatin gitu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tuh. Ya, yang di Madinah Rasulullah SAW, ya, nggak semuanya diperkenankan untuk ikut perang, tapi sebagian ada yang belajar. Karena kita akan estafet ini jangan sampai berhenti di kita, harus sampai kemana? Ke generasi yang lain. Ya, bisa siapapun dia. Ya, makanya sampaikan. Nabi SAW sabda apa? Khiyaru ummati man da'a ilallah wa habbaba ibadahu ilaihi. Kata baginda Rasul, umat yang terbaik tuh, umatku yang terbaik, khiyar ummati, umatku yang terbaik, umat yang paling baik daripada umatku, man da'a ilallah, orang yang bisa mengajak ke jalan Allah. Wa habbaba ibadahu ilaihi, dan orang yang menjadikan hambanya semakin cinta kepada Allah. Itu terbaik. Ya, makanya ya bismillah, niatkan hadir di majelis ilmu ini tidak lain adalah untuk dua itu tadi. Dakwah ilallah wa habbaba ibadahu ilaihi. Ya. Jadi kan kalau seperti ini kan kita punya apa? Keseimbangan. Ya, sama kayak ada yang masak, ada yang kerja. Kalau semuanya kerja, siapa yang masak? Ya, ada yang cari duit, ya kan? Keseimbangan. Ada yang belajar, ada yang ngajar. Kalau semuanya belajar, siapa yang ngajar? Ya? Iya kan? Kalau semuanya pengen jadi guru, siapa yang mau diajarin? Ini kita semua berpasang-pasangan, ada balancing, ada keseimbangan. Nah, oleh karena itu tetap istiqomah. Mungkin satu di antara sebab kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang besar, selamat dari musibah besar. Selamat dari ekonomi yang sudah carut marut. Ya, sekarang carut marut. Sekarang orang susah cari duit. Nggak gampang cari duit. Dulu mungkin orang yang bisa dalam seminggu 1 juta, sekarang 100.000 sehari aja susah. Ngalamin gak ente? Ngalamin? Kalau ini sih ngalamin. Ya, ngalamin, kita semua ngalamin. Saat ini semua orang ngalamin, global udah semuanya. Makanya mungkin satu sebab yang Allah selamatkan kita apa? Kita masih dianggap orang yang baik oleh Allah. Masih dianggap orang yang baik. Masih dimasukkan kita ke dalam kelompok orang yang baik. Sampai detik ini kita masih selamat. Istri masih selamat, anak masih selamat, ya, bahkan keluarga secara umumnya masih selamat. Gitu. Jadi Allah sortir, ya, gitu. Nah, makanya ketika melihat ada sesuatu yang kurang baik, ya, menurut kita ada kekurangan, ya, segeralah kita sujud syukur. Ya, Allah masih selamatkan kita dari hal
hal itu. Kemudian yang ketiga, ya, doakan agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang tertimpa musibah, ya, dia saudara kita pastinya kan. Ya, saudara seagama bisa, saudara sebangsa bisa, saudara setanah air kan bisa. Kita masih tinggal dalam satu kawasan, ya, dalam satu Indonesia gitu kan. Itu masih saudara kita. Ada, ya, ukhuwah wataniyah, ada saudara sesama bangsa, ya kan, satu negeri, ya, satu tanah air, itu namanya ukhuwah wataniyah. Ada ukhuwah Islamiyah. Siapapun dia, kita nggak kepingin mereka itu merasakan musibah. Seperti kita juga nggak kepingin kita merasakan musibah. Kalau orang senang ada orang kena musibah, berarti apa? Ada kelainan di otaknya dia. Ada kelainan. Kita harus bilang syukurin loh. Syukurin loh. Kan bahasa-bahasa kayak gitu ya nggak bagus, nggak pantas. Kemudian tidak berprasangka buruk terhadap orang yang kena musibah. Yaitu apa? Prasangka buruknya apa? Mengira bahwa musibah tersebut disebabkan karena amalan buruknya, ya, atau yang lain. Gara-gara dia ini nih, ya, dia udah zalim nih. Kita tahu apa sih tentang kezaliman orang itu dibalas dengan kita tuh nggak ada yang tahu apapun. Ya, jadi semata-mata musibah itu adalah apa? Takdir minallah. Yang kita yakinin sama-sama apa? Yang keenam, percaya kepada takdir baiknya dan buruknya dari Allah, bukan karena sebab apapun. Makanya kita nggak boleh suuzon kepada orang yang tertimpa musibah bahwa dia kena musibah gara-gara apa? Akibat perbuatannya dia. Enggak, itu murni Allah nggak punya wakil. Allah tuh nggak punya teman dalam berbuat apapun. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Allah berhak untuk apa? Memberikan nikmat, juga bisa memberikan musibah. Kepada siapa? Ila man syaa, kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi nggak ada karena sebab. Ya, makanya ada orang, ya, dikatakan tidak jadi kena musibah bukan karena kelihayannya dia, bukan, tapi memang ketentuan Allah belum terjadi pada dirinya. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sangkut pautkan musibah yang terkena kepada orang lain bahwa itu akibat. Ya, kita langsung nyumpain gitu kan, gitu, ya. Jangan, nggak boleh berprasangka buruk terhadap musibah yang menimpa orang, ya, dengan mengira bahwa musibah itu terjadi karena amal buruknya, ya. Yang terakhir apa? Tidak merasa dirinya lebih mulia dari orang yang tertimpa musibah. Lihat so, kan gue nggak kena, dia kena. Naudzubillah min dzalik. Musibah datang, ya, nggak milih-milih, ya, siapapun. Kenapa? Hak prerogatif Allah, ya. Allah berhak untuk menimpakan segala sesuatunya kepada si hamba. Udah. Makanya dari sini kita belajar bahwa semua itu terjadi atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab apapun, gitu ya. Makanya jangan kita merasa diri kita yang paling mulia, ya, sementara orang lain hina. Sebab ada perasaan itu di hati, maka apa? Langsung derajat kita menjadi orang yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada seekor anjing sekalipun, kita masih menganggap anjing sama kita mulia mana gitu. Kalau kita masih menganggap anjing dan kita adalah lebih mulia kita, misalkan, ini Masya Allah, dia menjadi orang yang paling tidak tahu diri. Kenapa? Sama-sama makhluk masalahnya. Ya, di hadapan Allah nggak ada yang paling mulia, ya, kecuali dia orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya, Allah a'lam bishawab, memberi bantuan jika memiliki kemampuan.